Halo teman-teman semua, jadi kami lagi bersama dosen pariwisata nih. Nah sebelum itu mungkin Bapak boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Tekan Manugroho. Di sini saya sebagai caleg di jurusan pariwisata. Terima kasih Bapak atas waktunya telah bersedia untuk dilakukan wawancara. Baik, Soal yang pertama, untuk soal yang pertama akan saya bacakan. Jadi menurut Bapak, risiko terbesar yang dihadapi mahasiswa saat ini adalah apakah tentang dari akademik atau finansial, sosial atau kesehatan? Yang dihadapi oleh mahasiswa. Ya. Oke, yang dari mahasiswa itu risiko terbesar biasa di sosial. Karena sosial ini mencakup pergaulan ya. Dimana kalau kita salah dalam bergaul, itu yang membahayakan. Mau dia dibawa ke akademik pun jadi kurang karena sosialnya kurang baik, kemudian di masyarakat juga kurang. Ya itu menurut saya sih sosial yang harus punya risiko tinggi. Untuk nomor 2, soal selanjutnya, itu dari berbagai jenis risiko keuangan, seperti likuiditas kredit pasar, suku bunga, valuta asing, menurut Bapak, mana yang paling sering terjadi di perusahaan Indonesia dan mengapa? Menurut saya di kredit. Kenapa? Karena sekarang itu kemudahan akses orang untuk mendapatkan kredit ya, seperti kita tahu ya banyak kredit online, pinjaman online. Nah itu yang menurut saya membahayakan, bukan perusahaan aja, masyarakat pun juga. Terlalu mudah itu, tapi banyak kasus-kasus kredit macet itu di orang-orang Indonesia sekarang. Baik, untuk soal yang terakhir, dari pengalaman Bapak, risiko apa yang sering diabaikan mahasiswa Gen Z tapi berdampak besar di masa depan? Risiko apa ya? Gen Z ini memang kalau dalam mencari pekerjaan luar biasa, mereka semangat dalam bekerja, tapi biasanya tidak sesuai di bidangnya. Misalnya kalian jurusan bisnis, tapi banyak juga yang bekerja di kafe, benar kan? Nah, akhirnya tidak linear dengan nanti di masa depannya setelah lulus kalian. Nah itu mahasiswa sekarang tuh lebih gampang untuk mencari pekerjaan yang memang di luar dari jurusannya. Ya, paham ya? Oke. Baik, itu saja pertanyaan dari saya. baik kami akhiri sesi tanya jawab atau wawancara pada hari ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Abang, mungkin boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, nama, umur, jurusan, sama prodinya, serta semester berapa? Pertama nama saya Sasa, saya dari jurusan pariwisata, prodi D3 Tata Boga, saya semester 1. Saya Julio Putra Jasmara, umur 20 tahun, semester 5, jurusan D3 Teknik Sipil. Terima kasih setelah bersedia melakukan wawancara. Lanjut ke pertanyaannya. Nah ini jadinya siapa cepat ya, nanti mungkin bisa angkat tangannya. Ya, saya bacakan dulu. Pernah mendengar tentang perusahaan Adam Air dan Sariwangi? Perusahaan ini telah bangkrut karena tanpa mampu mengelola resikonya. Nah, menurut Mbak Abang ini, resiko apa saja yang muncul pada kedua perusahaan ini? Jadi yang pertama ada perusahaan Adam Air ya. Itu merupakan salah satu perusahaan maskapai di Indonesia. Jadi perusahaan ini bangkrut karena tidak ada pengelolaan keuangan yang tepat. Kemudian perusahaan ini juga sempat ada kecelakaan pesawat di tahun 2007 dan itu menyebabkan masyarakat ini jadi kurang percaya terhadap layanan maskapai tersebut. Akhirnya karena pengeluaran yang besar dan pemasukan yang sedikit, perusahaan ini akhirnya bangkrut. Dan untuk Tes Sarwani sendiri itu sebenarnya masih ada sampai sekarang. Cuma memang pemilik sebelumnya itu bangkrut karena memang tidak ada pengelolaan keuangan yang tepat dan banyak utang di bank. Baik, terima kasih Mbak Sasa atas jawabannya. Baik, soal selanjutnya yaitu apa risiko terbesar di bidang Anda dan bagaimana cara mengendalikan risiko tersebut? Kalau di bidang saya itu jurusan teknik sipil, yang paling pertama itu adalah
keselamatan kerja. Mungkin pada pada saat mahasiswa mengerjakan praktek di workshop sipil itu kurangnya pemberitahuan tentang keselamatan yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Jadi yang paling diutamakan itu adalah himbauan atau banner tentang cara memakai alat tersebut. Baik, terima kasih atas jawabannya. Lanjut untuk pilihan gandanya, ini siapa benar ya? Jadi dua-duanya dapat menjawab. Nah, sekarang untuk pilihan ganda ya. Soal pertama, risiko terbesar kalau menunda-nunda tugas sampai deadline adalah A. Dapat nilai A karena tekanan adrenalin tinggi, B. Panik, begadang, dan kopi menjadi teman sejati, C. Tugas selesai sendiri karena magic, D. Bisa mabar di game tanpa rasa bersalah. Yang B. Ya, jadi jawabannya betul ya teman-teman. Yang kedua, risiko karir kalau mahasiswa tidak pernah magang atau buat portofolio digital adalah A. Lulus tapi bingung kerja apa, B. Jadi CEO otomatis, C. Semua recruiter langsung DM LinkedIn kamu, D. Bisa kerja remote di Bali tanpa pengalaman. Yang A. Jawabannya betul ya teman-teman. Terima kasih Mbak Abah telah bersedia melakukan diwawancari sama kami. Sebelum itu, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tahu nggak sih di dunia bisnis saat ini contohnya seperti Adam Air, Sariwangi maupun kehidupan mahasiswa pada saat ini, resiko itu selalu ada. Tidak masalah, selama kita tahu cara menanganinya, resiko tidak berubah menjadi kegagalan, melainkan menjadi pembelajaran untuk mengambil keputusan yang lebih baik untuk terdepan. Sebagai penutup, mari kita mulai mengelola risiko dari diri kita sendiri. Keputusan kecil yang kita ambil hari ini dapat mencegah masalah besar di masa yang akan datang. Jadi, mari kita sama-sama lebih bijak dan lebih sadar dalam menghadapi setiap risiko demi keamanan dan kenyamanan kita bersama.